Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bapak jamaah, kita lanjutkan bacaan kita itu tafsir Jalalain. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Sudah ada tulis. Qul katakan oleh kamu Muhammad pada orang-orang Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, ata'buduna, apakah kalian menyembah, apakah kalian beribadah, menyembah, min dunillahi, dari selain Allah, ay ghairihi, tegese selain Allah, makhluk yang la yamliku, ia tidak memiliki, lakum bagi kamu, darran, memudaratkan, wala naf'a, dan tidak pula memiliki naf'a, memberi manfaat. Ya, artinya ayat ini lagi-lagi menyudutkan dan mengkanter secara habis sikap orang-orang Yahudi, sikap orang-orang Nasrani ketika orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, ketika orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, ada juga yang menjadikannya sebagai anak Tuhan. Nah, ketika mereka mempertuhankan selain Allah, baik selain Allah itu berupa manusia, berupa kekayaan, berupa jabatan, dan seterusnya. Nah, dalam ayat ini Allah suruh mereka berpikir, sehingga Allah bilang, apakah kalian menyembah selain Allah, di mana selain Allah tadi itu tidak mampu memudaratkan dan tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian. Artinya ini melihat kepada secara zati. Kenapa? Karena secara zatinya memang hanya Allah yang mampu memudaratkan, Allah yang mampu menolak mudarat, Allah yang mampu memberikan manfaat. Nah, selain Allah nggak bisa. Bahkan termasuk para nabi dan rasul, bahkan termasuk Nabi Muhammad sendiri nggak bisa, gitu. Ya, kecuali kalau Allah memberikan izin, maka makhluk bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, tapi itu dengan izin Allah. Seperti Nabi Musa menghidupkan orang-orang yang sudah mati, itu tentunya dengan izin Allah, bukan semata-mata ya bisanya Nabi Isa, enggak ya, tapi ada izin dari Allah. Ketika Nabi Isa mampu mengobati orang-orang yang gila dari semenjak lahir, orang-orang yang terkena penyakit lepra, buta,
kusta dari semenjak lahir itu semata-mata dengan izin Allah. Wallahu dan Allah wa dia Allah as-sami'u yang maha mendengar li aqwalikum bagi ucapan kamu, al-alimu Allah yang maha mengetahui bi ahwalikum dengan keadaan kamu. Wal istifhamu lil inkar, dan pertanyaan di sini ini kan tadi bentuknya pertanyaan Pak. Atabuduna, apakah kalian menyembah? Nah, pertanyaan gini di sini bukan murni bertanya. Karena kalau bertanya secara murni berarti ya si penanya belum tahu gitu. Dia pengen cari jawabannya. Itu pertanyaan murni itu gitu. Misalkan kita dari kampung mau ke arah Ciputat, kita benar-benar nggak tahu jalannya. Akhirnya kita tanya, maaf Pak, Bu, Mbak, Teh, gitu ya. Kalau jalan ke Ciputat mana ya? Oh di sana. Itu karena emang kita nggak tahu gitu, sehingga kita nanya. Nah, itu pertanyaan murni. Nah, pertanyaan di sini lil ingkari untuk mengingkari, artinya mengingkari perbuatan mereka dan menolak perbuatan mereka di mana mereka menyembah selain Allah. Gitu. Selanjutnya ayat berikutnya berapa tuh Pak? 77 ya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Qul katakan oleh kamu ya ahlal kitab wahai ahli kitab, al yahudu wa nasara, tegasnya Yahudi dan Nasrani. Jadi ahli kitab tuh banyak ditafsirkan Yahudi dan Nasrani kalau dalam Al-Qur'an. La taghlu, janganlah kalian berlebihan. Tujawizul hadda, janganlah kalian melampaui batas. Fi dinikum, dalam agama kamu, dalam ketaatan kamu, dalam ibadah kamu. Guluwan, dengan gulu berlebihan, ghairal haqqi, yang tidak benar. Biantadau Isa, dengan bahwa kamu merendahkan Nabi Isa, au tarfa'uhu, atau kamu mengangkat Nabi Isa fauqa haqqi, di atas haknya. Apa naga ngantuk? Kenapa jadi ngantuk ya? La haula wala quwata. Artinya ada sikap yang salah yang dilakukan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kesalahan mereka Pak, mereka terlalu berlebihan. Satu sisi terlalu berlebihan menjatuhkan martabat Nabi Isa. Di sisi lain ada yang berlebihan mengangkatnya tinggi banget, yang bukan kedudukan dia. Siapa tuh yang menghinakan dan menistakan Nabi Isa, yang berlebihan di dalam menghinakan Nabi Isa? Siapa? Orang Yahudi. Di mana orang Yahudi bilang bahwa Nabi Isa adalah ibnu zina, anak hasil zina. Artinya mereka menuduh Siti Maryam berzina, lalu kemudian lahir Nabi Isa. Berarti Nabi Isa anak zina, kata siapa tuh Pak? Kata Yahudi. Mereka berlebihan, terlalu menghinakan, menistakan dan menjatuhkan derajat Nabi Isa. Nah, sisi lain ada satu kelompok yaitu Nasrani, mereka berlebihan juga di dalam menilai Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Itu kan berlebihan gitu. Menganggapnya sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, berlebihan. Jadi baik Yahudi atau Nasrani mereka melakukan yang namanya al-ghulu, berlebihan dalam agama. Maka datanglah Islam yang menunjukkan jalan yang benar, yang mengambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Ya jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Jalan yang benar artinya Nabi Isa bukan anak zina. Kenapa? Karena Maryam bukan tukang zina. Maryam bukan perempuan nakal. Maryam bukan PSK, penjual seks komersial.
Maryam bukan lonte dan seterusnya, kata-kata yang kasar kayak tadi ya. Maryam itu wanita suci yang belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, oleh seorang jin pun dan seterusnya. Islam tuh Pak tengah-tengah. Di sisi lain juga Islam mengatakan Nabi Isa bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Karena Nabi Isa mati, Nabi Isa butuh makan, butuh minum, Nabi Isa butuh tempat, ruang dan waktu. Nabi Isa masih butuh kepada yang lain. Yang namanya Tuhan itu tidak butuh kepada apa-apa. Ya namanya Tuhan itu enggak mati, enggak sakit, enggak makan, enggak minum. Datang Islam tengah-tengah. Gimana cara tengah-tengah tadi? Islam mengatakan Isa adalah Nabiullah, abduhu wa rasuluhu, hamba Allah, Nabi Allah dan Rasulnya. Kan tengah-tengah tuh Pak. Nah ini untuk membuktikan Islam memang benar gitu. Logikanya begitu. Ya Islam gimana nggak benar Pak? Emang beneran itu ya. Artinya kalau dites secara logika, Islam itu agama yang benar. Di saat orang-orang kafir tidak mengakui adanya Tuhan. Tuhan nggak ada. Negad, nggak ada Tuhan. Mereka disebut kafir. Kafir artinya apa? Hati mereka tertutup dari kebenaran. Karena apa? Karena kafir itu artinya menutup. Gitu. Di sisi lain ada lagi yang berlebihan juga, yaitu orang-orang yang mengatakan Tuhan lebih dari 1, 2, 3, 4 dengan berbagai alasan. Ada di antara mereka yang alasannya lucu Pak. Mereka mengatakan Tuhan nggak boleh 1. Kalau Tuhan 1, nanti Tuhan kecapean melihara makhluknya, menciptakan langit, ngasih rezeki, ngurus, menghidupkan, mematikan, sehingga Tuhan perlu lebih dari 1, 2, 3. Nah ini disebut apa? Syirik. Maka datanglah Islam sebagai jalan tengah, yaitu Islam mengatakan Tuhan itu ada dan Tuhan itu wajib esa. Tuhan itu nggak boleh lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kan Islam tengah-tengah itu. Kita lanjut. Ketika orang-orang Yahudi memperlakukan istrinya yang lagi haid terlalu berlebihan. Berlebihan artinya apa? Mereka terhadap istri lagi haid itu total Pak ditinggalin. Nggak mau makan bareng istri. Oh no, itu lagi kotor, lagi keluar darah, merah, bakaran. Sono, ente jangan tidur sama ane. Pokoknya total itu Pak. Nggak boleh makan bareng suami, nggak boleh tidur bareng suami, kan berlebihan. Nah di sisi lain orang-orang Nasrani kebiasaan mereka adalah berlebihan juga, yaitu terhadap istri yang haid mereka boleh gauli, mereka boleh setubuhi suaminya, melakukan hubungan biologis kepadanya. Datang Islam tengah-tengah. Islam mengatur tengah-tengah. Islam mengatakan terhadap istri yang haid ya kita boleh makan bareng, boleh tidur bareng, boleh ngobrol, boleh bercanda, boleh, gitu boleh. Yang nggak boleh hanya yang satu itu. Apa yang satu itu? Yaitu melakukan hubungan biologis dalam arti afwan. Yang satu itu yaitu melakukan hubungan di tempat keluarnya darah haid. Islam itu cakep Pak, tengah-tengah terus ya. Set ya. Makanya dikatakan yang tengah-tengah itu yang terbaik dan yang baik. Wala tattabi'u ahwa'a qaumi qad dhallu min qablu wa dhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti wahai orang-orang beriman ahwa'a qaumin, ahwa hawa nafsu kaumin, satu kaum, qad dhallu, yang mereka telah sesat, min qablu, dari sebelum ini. Kenapa mereka sesat? Bi ghuluwihim, dengan melampaui batasnya mereka. Siapa tuh? Wahum aslafuhum, yaitu mereka di sini aslafuhum
nenek moyang mereka, nenek moyang Bani Israel, nenek moyang ahli kitab. Artinya kaum yang telah sesat sebelum ini maksudnya adalah orang Yahudi dulu tuh, orang Nasrani dulu, di mana mereka melampaui batas dalam agama, di mana orang Yahudi menuduh Nabi Isa anak zina, orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Tuhan atau Tuhan. Nah, jangan ikutin mereka, mereka sesat. Ini yang mesen siapa, Pak? Allah. Yang mesen Allah, bukan kita. Ya kita mengikut saja. Memang ada dari mata Al-Quran, emang pesan Allahnya gitu. Wa dhallu, dan mereka menyesatkan katsiran minan nas, banyak sekali orang-orang, sehingga banyak sekali orang-orang yang tersesat, di mana mereka akhirnya pada berlebihan dalam memahami agama, di dalam beragama, yang kayak tadi itu Pak ya. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah, maksud mereka yang sesat di jalan yang lurus yaitu orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Nabi dan mereka tidak beriman kepada Nabi. An-tariqil haqqi, dari jalan kebenaran. Wasawa, dan kata asawa fil asli, pada asal artinya adalah al-wasat, tengah-tengah. Makanya yang paling benar tuh tengah-tengah, Pak. Urusan yang paling baik yang tengah-tengah gitu. Jangan salah ucap, nanti salah ucap beda. Bukan urusan yang baik atau paling baik tengah-tengah, urusan yang paling enak yang tengah-tengah gitu. Lah, donat emang ada tengahnya? Enggak ada gitu. Jadi enggak enak jadinya tuh ya. Kalau ngomong-ngomong donat kan ada dua jenis donat apa ya? Jenis donat modern, jenis donat zaman bahala, zaman dulu. Jenis donat zaman sekarang ya ada di Dunkin Donat, McDonald. Kalau jenis donat zaman dulu apa? Kue cincin. Kue cincin itu tuh ya. Enak kue cincin, saya juga senang deh. Apalagi kalau pakai gulanya gula merah itu. Cuman jangan dipakai jahe. Cabai dikit gitu ya. Sambal hijau. Makan kue cincin pakai jahe. Ngopinya ngopi jahe. Ujung-ujungnya sakit perut bisa Pak, panas itu tuh ya. Dulu saya pernah tuh bikin kopi jahe apa teh jahe ya. Saya nggak puas, cuma digeprek. Geprek, diseduh atau dituangin air panas atau dimasak sampai mendidih dengan air panas, air mendidih, nggak puas. Saya pikir nih biar ngusir angin nih jahenya perlu diparut, saya parut sekalian. Masya Allah, akhirnya apa? Nggak keminum. Ternyata, lebih parah itu ya kalau diparut itu pedesnya dan kerasnya. Kita lanjut ayat berikutnya. Lu'ina alladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud. Lu'ina, telah dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Termasuk dijauhkan dari rahmat Allah yaitu disiksa, dihukum. Ya artinya kan ketika Allah menghukum berarti di sana yang Allah curahkan bukan rahmatnya, bukan kasih sayangnya, tetapi Allah menunjukkan kebesarannya dan dahsyat siksaan Allah. Lu'ina, telah dilaknat. Ini ucapan keras sih Pak ya. Orang kita juga kalau dikatain kayak gini marah nggak? Laknatullah ente, laknat dan seterusnya. Marah itu ya. Karena memang keras ini. Lu'ina, telah dilaknat. Alladzina kafaru, orang-orang kafir min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil. Ala lisani Dawud, melalui doanya Nabi Daud, melalui lidahnya Nabi Daud. Di sini dalam menafsirkan lidah, penafsirannya banyak Pak ya. Ada yang menafsirkan memang Nabi Daud doa dengan lidahnya. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan kamu kepada mereka, gitu. Ada juga yang menafsirkan bahwa lidah di sini adalah maksudnya yaitu Alkitab.
di mana disebutkan dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud bahwa mereka telah terlaknat. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israil, dari kalangan Israel. Bi anda'a alaihim, yaitu caranya Nabi Daud mendoakan atas mereka. Kalau doa atas itu artinya ngedoain yang jelek. Kalau bahasa kitanya melaknat, bahasa sinetronnya mengutuk, dikutuk ente dan seterusnya gitu. Kalau mendoakan bagi atau mendoakan untuk, itu berarti mendoain yang baik-baik gitu. Bi anda alaihim, yaitu Nabi Daud mendoakan atas mereka. Nah, tafsir jalan menafsirkan lidah di sini berarti lidah benaran, yaitu doa Nabi Daud. Fa musihu qiradatan, maka mereka dirubah jasad mereka, rupa mereka qiradatan menjadi kera. Jadi monyet, Pak, ketek, nyetmo, kirdun. Wahum, dan mereka siapa tuh? Ashabu ailata, penghuni satu desa, satu negeri yang namanya Ailah. Dulu kan sering kita ceritakan. Singkat cerita saja, saya cerita ulang. Di mana ketika itu para penduduk Ailah, kebiasaan mereka, mata pencarian mereka yaitu mencari ikan di pantai. Singkat cerita adalah akhirnya Allah memberikan cobaan yang berat buat mereka, di mana mereka dilarang mencari ikan hari apa, Pak? Jumat, hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya hari mulia dalam satu minggu, hari raya dalam satu minggu, yaitu hari yang hendaklah dikhususkan buat ibadah. Itu untuk seluruh umat, sama Pak. Umat Nabi Musa, hari rayanya hari Jumat. Umat Nabi Isa, hari Jumat. Bani Israel, hari Jumat. Umat Islam, hari Jumat. Itu sama semuanya sebenarnya, gitu. Karena hari Jumat itu diambil dari kata jamaah. Jum'ah artinya kumpul. Kumpul apa? Kumpul kebaikan di dalamnya gitu. Padanya pada hari Jumat. Makanya ada satu jam, satu saat yang siapa orang yang kalau kebetulan dia doa, artinya bertepatan dengan waktu tadi, doanya pasti dikabul karena kumpul kebaikan. Sampai-sampai secara bahasa Arab dikatakan bahwa sunnah melakukan hubungan biologis dengan istri malam apa? Senin malam Jumat. Berarti dari kata Jumat jadi menjalar tuh menjadi kata jima. Apa jima? Jima artinya kumpul gitu ya. Kumpul suami istri gitu. Jadi semua hari Jumat sebenarnya. Nah, cuma umat-umat dahulu termasuk umat ini tuh, umat karangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Daud, mereka nggak mau hari Jumat jadi hari raya mingguan mereka. Jadi Saidul Ayam, penghulu hari dalam seminggu, nggak mau, mereka nolak. Mereka maunya kapan? Hari Sabtu gitu. Mulai sampai sekarang tuh hari Sabtu. Yahudi tuh ya, hari liburnya. Ya sudah, akhirnya kata Allah begini kalau bahasa kita, oke, ente anu udah pilihkan hari raya mingguan, hari raya Jumatan dalam seminggu, hari yang paling mulia yaitu hari Jumat. Tapi kalian nggak mau, kalian mau nyari Sabtu. Ya sudah, berarti hari Sabtu khusus buat ibadah. Tuh, jadi kasarnya mah kalau kita tuh sekalian aja dikeraskan gitu, sekalian aja dah disudutkan mereka. Udah, berarti hari Sabtu khusus buat ibadah. Nggak boleh ngapa-ngapain. Ente nggak boleh nyari duit, nggak boleh nyari ikan, nggak boleh berlayar ke pantai nyari ikan. Udah, buat ibadah khusus gitu. Ya sesudah mau nggak mau mereka nerima Pak gitu. Akhirnya sesudah ditetapkan hari Sabtu untuk mereka hari buat khusus ibadah, mereka dilarang nyari duit, nyari ikan. Cuma ada satu keanehan. Selain hari Sabtu,
Gitu ya. Itu ikan-ikan pada nggak ada di pinggir pantai. Hari Jumat ikan nggak ada. Hari Senin nggak ada. Apa hari apa tadi? Ngantuk ya. Hari Minggu maksudnya hari Minggu ikan nggak ada. Hari Senin nggak ada. Hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat nggak ada. Nggak ada ikan tuh Pak pantai Pak. Sehingga ketika mereka berlayar nyari ikan nggak dapat. Begitu yang anehnya hari Sabtu malah banyak ikan di pantai. Kayaknya ikan apa aja pada ke pantai itu ya. Mungkin yang enggak tuh ikan apa paus, ikan hiu yang enggak. Tapi ikan apa aja hampir banyak di pantai. Penjek, ikan layur itu ya, macam-macam lah gitu teh. Karena mereka bingung Pak, aduh gimana ini tuh ya. Kenapa hari Sabtu banyak ikan, hari lain enggak ada ikan. Tapi kita udah berjanji karena kita milih hari Sabtu sebagai Sayyidul Ayam fil Usbu, udah kita nggak bisa berkutik gitu. Akhirnya berjalan beberapa lama mereka putar otak, wah nggak bisa nih kalau begini terus nih ya. Akhirnya otak mereka diputar, kemudian mereka punya ide, ya sudah kalau gitu kita bikin empang-empang, tambak-tambak yang ada di pinggir laut. Tapi bukan di laut Pak, bukan di pantai, yang ada di ya pinggir-pinggir pantai itu yang pasir-pasir itu. Nah, sesudah empang-empang pada jadi, tambak-tambak pada jadi, dibikin saluran air yang ke laut. Itu. Akhirnya mereka buka ada tuh saluran airnya tadi. Mereka buka pada hari Sabtu. Otomatis air laut pada masuk ke empang-empang tadi, ikannya ikut nggak? Ikut. Ikan banyak banget ikut tuh ke empang. Nah, sesudah ikan-ikan pada masuk ke empang, mereka tutup blok aja. Biasanya kan air laut kalau dia sesudah ke darat, biasanya dia balik lagi tuh ya. Tapi karena ditutup, akhirnya air-air yang ditambak nggak bisa balik lagi ke laut, dan ikan tadi banyak banget ditambak di empang tadi, ikan dari laut. Baru dah hari Minggu mereka tangkap pintu ikan. Mereka bilang, ore kita nggak melanggar larangan Allah. Kenapa? Karena kita nggak nangkap ikan hari Sabtu, kita nangkap ikan hari Minggu. Tapi sama aja bohong nggak? Sama aja bohong. Kayak orang pada Israel dikenal licik tuh kayak gitu tuh ya. Nah, akhirnya Nabi Daud melarang mereka. Orang-orang beriman larang mereka, jangan ente. Itu sama aja bohong. Sama aja ente menangkap ikan hari Sabtu. Karena ente membuat tipu muslihat. Ente membuat hilah. Ente pikiran ente licik. Tapi mereka nggak mau. Total tuh. Mereka tetap bilang, kami hari Minggu nangkap ikan, bukan hari Sabtu terus saja. Akhirnya datang peringatan dari Nabi Daud, kalau kalian terus melakukan hilah yang kayak gini, siksaan Allah akan datang. Benar tuh Pak. Akhirnya siksaan Allah datang, mereka semuanya tuh yang menangkap ikan yang kayak begitu tadi tenis ya, Allah jadikan kerak-kerak, monyet-monyet, ketek-ketek, yang khasiin, yang hina. Mereka hidup cuma 3 hari dalam bentuk kerak, badannya berbulu, ada buntutnya, pokoknya kayak kerak lah, kayak monyet. Mereka akhirnya nggak makan, nggak minum, dan seterusnya. Nah begitu 3 hari mereka mati dan habis semuanya gitu. Jadi nggak benar tuh dari Darwin yang menyatakan asal muasal manusia adalah monyet. Itu ya. Kenapa? Karena monyet ketika itu juga artinya monyet dari kalangan Bani Israel udah mati semua, dihukum oleh Allah, disiksa. Ada yang enak banget balikin. Ente Darwin bilang asal manusia dari monyet, berarti ente dari monyet dong, kata itu. Astagfirullahaladzim. Jelas itu cerita Ashabu Ailah atau Ashabu Sabat gitu. Wa Isa bin Maryam. Nah, model yang kedua, Bani Israel yang kafir itu juga terkena kutukan, laknat dari Allah melalui doa Nabi Isa bin Maryam. Artinya bisa juga diartikan lisan tadi adalah kitab, berarti kitab Injil. Apa? Bi anda'a alaihim, yaitu Nabi Isa mendoakan atas mereka. Doa artinya nyumpain gitu. Famusikhu khanazira, lalu mereka dirubah menjadi babi. Babi Pak, babi beneran, bukan babi ngepet. Kalau babi ngepet banyak duitnya. Babi, jadi babi itu ya. Kenapa mereka jadi babi? Ceritanya singkat cerita begini.
Mereka nggak percaya tuh sama Nabi Isa, bahwa Nabi Isa seorang nabi. Akhirnya mereka bilang, Isa, kalau ente beneran nabi, anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana 'idan li awwalina wa ayatan mink. Wahai Isa, kalau ente beneran nabi, ente minta sama Allah, biar dari langit itu turun hidangan. Maidah itu Pak, meja makan yang di sana sudah ada hidangannya, gitu. Udah ada hidangan, bermacam hidangan. Ya berarti logikanya dari surga. Emang dari mana lagi kalau turun dari langit? Itu. Emang dari hutan apa? Monyet, hutan apa? Ya. Ya dari surga. Kata Nabi Isa, jangan main-main minta yang enggak aja. Ini berat, ini resikonya. Kalau kalian tetap kafir, kalau kalian enggak mau ikut aturan Allah, kalau kalian tidak bersyukur, kalau kalian tetap lupa diri, berat aturannya. Tapi mereka akhirnya memaksa. Mereka terus memaksa agar Nabi Isa mohon nama Allah agar diturunkan ma'idatan minas sama. Alasan mereka adalah takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ini agar menjadi hari raya kami. Hari raya kami, hari raya kita. Nanti setiap tahun ini kita rayakan dan seterusnya. Wa ayatan minka, dan sebagai bukti dari ente bahwa ente seorang nabi. Akhirnya Nabi Isa minta sama Allah. Beneran tuh Pak. Minta sama Allah. Cuman kan tadi Nabi Isa sudah bilang, ketika nanti diturunkan ma'idah minas sama, hidangan dari langit, ente harus tobat, ente jangan tetap kafir, ente harus beriman, ente juga nanti hidangan yang ada dimakan, nggak boleh dibawa pulang, jangan dibuntel, kan ada buntel tuh Pak ya, bawa gendolan sekalian, bawa karung gitu. Belum lama ada di BSD itu orang mukutin lele. Tahu benar apa enggak ya? Saya waktu itu lagi ada di Pandeglang sama istri. Kata istri, Bi, pulangnya kita lihat, kita lewat Alam Sutra katanya. Sempat ke sana ya? Enggak. Atau lihat di WA? Ke internet. Oh gitu. Apa kita doa lagi, mudah-mudahan ada lele lagi dan nih Pondok Ranjit ya. Ya sudah, akhirnya diturunin tuh sama Allah maidah hidangan dari langit. Akhirnya mereka makan bareng dan seterusnya. Cuman kesimpulan akhirnya mereka yang tadinya dilarang buntel bawa pulang ke rumah, mereka bawa pulang. Mereka tidak bersyukur, mereka tetap tidak beriman sama Nabi Isa, mereka tetap membangkang. Nah, sebagai hukumannya akhirnya mereka dirubah menjadi babi gitu. Wahum ashabul maidah, mereka adalah para pemilik maidah. Nah, surat yang kita baca ini namanya surah Al-Maidah, yaitu cerita tadi itu hidangan tadi gitu. Zalikal la'nu, laknat tersebut bima asau, dengan sebab mereka maksiat, membangkang. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka ya'tadun, melampaui batas. Mereka kafir, mereka ingkar. Jam berapa ya saya? 25 ya. Lanjut. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Kanu adalah mereka, orang-orang Bani Israel tadi itu, la yatanahawna, mereka tidak saling melarang. La yanha ba'duhum ba'do, tidaklah melarang sebagian mereka akan sebagian yang lain. An muawadati munkarin, dari muawadah, kembali melakukan munkarin, kemungkaran. Fa'alu, yang mereka lakukan itu kemungkaran. Ini Pak, astagfirullahaladzim, sedih. Saya juga kalau lagi ingat sedih ya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar udah nggak ada, umat pasti rusak Pak. Nggak ada yang ingetin. Betul? Manusia itu sifatnya lupa dan lalai, harus ingetin. Ingetinnya jarang-jarang apa tiap hari? Ya jelas tiap hari, setiap saat. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling memerintahkan kebaikan, saling mencegah kemungkaran. Ada saudara kita melakukan kemungkaran, kita cegah, kita larang, baik dengan nasihat, dengan kekuasaan, dengan nasihat, dengan doa. Kita cegah dari kemungkaran,
saudara kita nggak sholat, kita suruh dia sholat. Bisa jadi suatu saat kita yang nggak sholat, diingetin kita untuk sholat. Cakep itu Pak, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar udah tidak ditegakkan, siap-siap manusia akan tersesat dari jalan benar, dari jalan yang benar. Sesudah itu hukuman dan siksaan Allah akan datang. Itu sunatullah Pak, hukum matematik Allah yang nggak mungkin berubah gitu. Bahkan diceritakan dalam hadis yang namanya amar nahi mungkar itu harus setiap saat. Dulu jadi awal terjadinya bencana di Bani Israel, yaitu ketika mereka saudaranya melakukan kemungkaran, itu temannya tetangganya ngingetin, jangan melakukan kemungkaran, kerjakan perintah Allah. Tuh diingetin. Besok karena diingetin lagi kayak gitu juga, jangan melakukan kemungkaran, laksanakan perintah Allah. Ternyata ngingetin ini berhenti. Kita juga kan suka gitu Pak ya. Kita suka berhenti. Amar nahi mungkar, males lah. Masing-masing saja. Ada juga yang bahasanya gini, bodoh amat kan gue udah ingetin gitu ya. Salah lu sendiri. Sebenarnya amar nahi mungkar jangan berhenti gitu. Sebenarnya harus continue. Nah akhirnya itu yang melarang tadi itu dia berhenti. Udah dia nggak mau amar nahi mungkar lagi dah. Lama-lama berteman. Lama-lama diikutin kemungkaran tadi, akhirnya sama-sama melakukan kemungkaran. Benar kayak gitu Pak. Sekarang juga begitu. Ini matematik sunatullah yang gak berubah. Lalu mereka melakukan kemungkaran tadi. Itulah sebabnya orang Bani Israel Allah hukum, Allah laknat. Ada yang dijadikan monyet, nyetmo, ada yang dijadikan babi dan seterusnya. Labisa ma kanu yaf'alun. La benar-benar bisa sejahat-jahat. Maka nu yaf'alun, apa-apa yang ada mereka melakukannya. Ai fi'luhum hadza, perbuatan mereka ini. Alangkah jeleknya perbuatan orang Bani Israel ini, perbuatan yang dilakukan ini oleh Bani Israel. Jadi Allah celak tuh. La bisa, benar-benar alangkah jeleknya. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Tara, kamu melihat, kamu mendapati ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah sekarang cerita Yahudi, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani Bani Israel yang hidup zaman Nabi gitu, zaman Nabi Muhammad. Tara, kamu melihat, kamu mendapati Muhammad, katsiran minhum, banyak di antara mereka Yahudi dan Nasrani, Bani Israel, ahli kitab. Yatawallawna alladziina kafaru, mereka memberikan pertolongan, mereka memberikan kekuasaan alladziina kafaru, kepada orang-orang kafir min ahli Makkah, dari ahli Mekah. Artinya ketika itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengadakan kerjasama dengan orang kafir Mekah, saling menolong, saling membantu, berteman dalam keingkaran, saling tolong menolong dalam kemaksiatan, saling membantu dalam kekafiran, saling membantu dalam memusuhi Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya tafsiran bilang bughdon laka, karena benci kepadamu Muhammad. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Nah di sini bagaimana perbuatan mereka dalam pandangan Allah? Kata Allah, la, benar-benar bisa sejelek-jelek ma qaddamat lahum anfusuhum, sesuatu yang telah dilakukan untuk mereka anfusuhum, oleh diri-diri mereka. Artinya alangkah jeleknya perbuatan mereka tadi, yaitu orang Yahudi Nasrani, ahli kitab Bani Israel, mereka kerjasama dengan orang-orang kafir Mekah, saling menolong, saling membantu dan seterusnya untuk membenci dan memusuhi Nabi Muhammad. Jelek banget perbuatan mereka, kata Allah. Minal amalil mujibi, yaitu perbuatan yang menyebabkan limadihim lahum, perbuatan al-mujibi yang menyebabkan limadihim, bagi kembalinya mereka, gitu ya, lahum kepada mereka. Artinya perbuatan tadi
akibat jelek dari perbuatan tadi akan kembali kepada mereka. Gitu. Apa tuh konsekuensinya yang mereka dapat? Ansakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa fil azabi hum khalidun, dan di dalam hukuman, di dalam siksa, hum mereka khalidun, kekal di dalamnya. Allah murka kepada mereka dunia akhirat, dan mereka nanti di hari kiamat akan kekal di dalam neraka. Jadi seperti itu ya. Artinya pekerjaan mereka ini menyebabkan murka Allah. Murka Allah nanti mengantarkan mereka untuk masuk neraka kekal di dalamnya. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum. Walau kanu, satu ayat lagi. Seandainya ada mereka Yahudi, Nasrani, ahli kitab, Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Seandainya ada mereka yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wan nabi dan Nabi Muhammadin, tegas Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaihi, dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mattakhadhuhum, niscaya mereka orang-orang Yahudi Nasrani, orang ahli kitab, orang Bani Israel tidaklah menjadikan mereka di sini siapa? Al-kuffara, orang-orang kafir, termasuk orang kafir Mekah, aulia, para penolong, teman setia, dan seterusnya. Walakinna katsiran minhum fasiqun, akan tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang Bani Israel, fasiquna, mereka fasik. Apa fasik itu? Kharijun anil iman, mereka keluar dari iman. Artinya lagi-lagi Al-Quran menegaskan bahwa tidak seluruhnya orang Yahudi dan Nasrani itu jahat, tidak seluruhnya orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, tetapi persentasenya adalah kebanyakan orang-orang Yahudi Nasrani itu kafir, kebanyakan Bani Israel itu jahat, kebanyakan mereka itu keluar dari iman, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun ada sedikit di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita pukul rata juga, jangan gitu ya. Karena Al-Quran sudah beritahukan kebanyakan mereka kafir, fasik. Artinya enggak 100%, enggak semuanya kafir. Ada sedikit gitu ya yang beriman kepada Muhammad. Jadi antaranya Abdullah bin Salam. La tajidana asyadda nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Pada pertemuan berikutnya kita akan baca tafsiran ayat 82 yang menceritakan tentang sikap orang-orang Yahudi terhadap orang mukmin dan sikap orang-orang musyrik terhadap orang mukmin dan juga Nabi Muhammad, juga sikap orang-orang Nasrani terhadap Nabi Muhammad dan orang mukmin, ya paling enggak ketika zaman Nabi Muhammad, dan juga akan menjadi gambaran zaman-zaman sesudahnya. Itu yang bisa disampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifadah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.